kalian baik-baik saja ya kan? Hari ini kita ibadah online minggu ketiga disertai dengan pengajaran dari pusat. Siapkan hati saudara ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Engkau berharga Tuhan, dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untukku.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Berikan suara-suara Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi kota Kerawang yang kami cintai Tuhan. Turunlah berkat-Mu bagi kota Kerawang dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah bagi kota Kerawang ya Bapa. Dan kami pun berdoa Tuhan bagi Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan menurunkan berkat-Mu bagi Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin bangsa dalam Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan Indonesia Tuhan, sembuhkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu mengurapi ya Bapa, biar kuasa-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami pun berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Niko Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, pengurapan yang daripada-Mu. Berkati keluarga besarnya dalam nama Yesus. Kami pun berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Willy Komulyono Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan-Mu lebih lagi bagi hamba-Mu ya Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Alfredus yang tuli Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Pengurapan-Mu lebih lagi Engkau limpahkan bagi hamba-Mu. Berkati istri dan anaknya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat-Mu GBI Dermawan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terus baharui hidup mereka dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berkat yang sama, pengurapan yang sama, urapan yang sama Tuhan berikan bagi jemaat-Mu GBI Dermawan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami pun menyerahkan gereja-Mu GBI Dermawan ke dalam tangan-Mu, dalam perlindungan penyertaan Tuhan ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu pun ada bagi gereja-Mu GBI Dermawan. Pakai gereja-Mu Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa ya Bapa, untuk memenangkan banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai gereja-Mu GBI Dermawan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dengan otoritas yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami peraskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Kita memberikan suara-suara kemenangan buat Allah kita. Yeay. Haleluya. Haleluya. Buktikan
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya hari ini kita pasti dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada 3 pesan Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara dimanapun saudara berada mengikuti ibadah online pada hari ini. Pesan yang pertama adalah kita ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 17 dan ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita, yang punya Alkitab, yang punya HP buka HP-nya. Kita hormat firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan hari ini. Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang mau penuh Roh Kudus katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pesan Tuhan yang pertama adalah Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita masih berada di suasana Pentakosta. Tanggal 31 hari Minggu kemarin, beberapa hari yang lalu, kita semua orang Kristen, kita semua orang-orang percaya, semua kita anak-anak Tuhan seharusnya merayakan hari yang sangat besar yang ditulis oleh Alkitab, di mana hari yang disebut namanya Hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem pada waktu itu, di mana semua murid-murid Tuhan kumpul bersama-sama. Mereka sedang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun memenuhi mereka. Dan Alkitab berkata, semua mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Tuhan mau bukan hanya murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lalu dipenuhkan Roh Kudus, tapi Tuhan mau saya dan saudara yang adalah murid-murid Tuhan di zaman Nuh, di akhir zaman ini juga penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Yang mau penuh Roh Kudus angkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Yang mau penuh Roh Kudus katakan amin. Saudara yang Tuhan kasihi, itu kerinduan hati Tuhan. Itu kehendak Tuhan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai Yesus datang kedua kali. Kerinduan hati Tuhan tidak pernah berubah. Kerinduan Tuhan tidak pernah berubah. Dia mau saya penuh dengan Roh Kudus. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Kita semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, waktu Yesus berada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus berada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Rasul Petrus, Alkitab berkata, penuh dengan Roh Kudus. Rasul Yohanes, firman Tuhan berkata, penuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau dan Tuhan serius. Di akhir zaman ini,
Begitu banyak tantangan kekristenan sedang melanda di dunia ini. Begitu banyak persoalan yang dihadapi kekristenan hari-hari ini. Di mana kuasa kegelapan bekerja begitu dahsyat hari-hari ini. Tuhan ingin memperlengkapi saya. Tuhan ingin memperlengkapi saudara. Tuhan ingin memperlengkapi saudara yang berada di rumah. Bukan dengan senjata manusia, tapi oleh kepenuhan Roh Kudus yang melimpah dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus butuh Roh Kudus, kalau Petrus penuh Roh Kudus, Tuhan mau saya semua bersama saudara. Dimanapun saudara tinggal, rindukan ini, butuhkan ini. Saudara, kita butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, nothing. Tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama Dia, oknum ketiga daripada Allah Tritunggal. Dia Allah pribadi yang hidup dan yang maha kuasa. Dia mau tinggal di dalam saudara. Dia mau tinggal dalam saudara. Dia mau tinggal dalam saudara. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, kalau roh kebenaran turun atas kamu, Dia akan diam di dalam kamu dan akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin berkata kepada saudara, tanpa Roh Kudus kekristenan kita tidak ada artinya apa-apa. Tapi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Dia yang ada di dalam hidup kita, dalam hidup saudara, kita melakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, Roh Kudus itu pribadi yang berkuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Dia sanggup mengubahkan hidup saya. Dia sanggup mengubahkan hidup kita semua. Dari hidup yang lama, hidup yang rusak, hidup yang hancur, hidup yang dalam kegelapan, hidup yang rusak, hidup yang bejat, hidup yang hancur. Dia sanggup mengubahkan hidup saya. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara menjadi baru. Makanya firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Saudara, kalau saudara merindukan hidupmu berubah, hidup yang lama itu membosankan. Hidup yang lama itu tidak punya pengharapan. Hidup yang lama itu tidak berguna. Tatkala Roh Kudus memenuhi hidup saya dan hidup saudara, tatkala kita berkata kepada Dia, Roh Kudus penuhkan hidup kami, Roh Kudus ubahkan hidup kami, Dia sanggup mengubahkan hidup saya, hidup saudara menjadi baru. Saudara, kita berada di zaman yang luar biasa hari ini. Dari zaman normal disebut namanya zaman new normal. Itu bagi pepatah dunia berkata. Tapi pepatah Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu. Yang baru dari Tuhan telah tiba. Dalam hidup saudara, dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara, yang kedua, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Dari kita dulunya sebagai pemberontak. Dulu kita tidak mengenal Allah. Dulu kita tidak taat sama Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah kita.
tatkala Roh Kudus memenuhi saya dan saudara melalui firman Tuhan, dia merubah hidup saya, hidup saudara, dari pemberontak menjadi memiliki hati yang taat. Tuhan benci pemberontakan. Tuhan gak suka dengan pemberontakan. Pemberontakan merusak hidup kita sendiri, menjauhkan hidup kita dari Tuhan, menjauhkan hidup kita dari berkat Tuhan. Tapi tatkala kita mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup saya dan hidup saudara, Roh Kudus menjamah saya, menjamah saudara, hati yang keras ini, hati yang tegar tengkuk ini, hati yang membatu ini, dia sanggup mengubahkan menjadi hati yang percaya dan hati yang taat sama Tuhan. Tidak ada ilmu pengetahuan manapun yang bisa mengubahkan hati orang dari yang berontak menjadi taat, kecuali firman Tuhan, kecuali Roh Kudus dalam hidup saya dan hidup saudara. Maka itu pesan firman Tuhan hari ini. Jangan tolak Roh Kudus. Jangan benci Roh Kudus. Tapi buka hati saudara. Buka hati saudara. Dan berkata kepada dia, Roh Kudus penuhkan hidup kami. Roh Kudus penuhkan hidup kami. Roh Kudus penuhkan hidup kami. Dan kita berkata kepada dia, Roh Kudus ubahkan hidup kami. Kami bosan dengan hidup yang lama Tuhan. Kami bosan dengan sebagai hidup yang suka pemberontak sama Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami menjadi baru. Dan kami hati yang taat di hadapan Tuhan. Tatkala kita memiliki hati yang taat, saudara, saya ingin berkata kepada saudara, kepada Tuhan, di hadapan Tuhan hari ini. Tatkala hati saya, hati saudara, kedapatan memiliki hati yang taat di hadapan Tuhan, engkau akan melihat krisis boleh terjadi di Indonesia, krisis boleh terjadi di dunia ini, tapi Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara saudara, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saudara, Tuhan cukupkan saya, Tuhan cukupkan saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Tatkala Roh Kudus memenuhi hidup saya dan hidup saudara. Dulu kita penakut, saudara. Dulu kita orang penakut. Tuhan sanggup mengubahkan hati kita. Tuhan sanggup memberikan dalam hidup kita yang disebut namanya keberanian ilahi. Yang disebut namanya keberanian ilahi. Saya ingat Petrus, saudara. Waktu Petrus belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Takut. Takut. Tapi tatkala Roh Kudus memenuhi Petrus, tatkala Roh Kudus mengurapi Petrus, Petrus berubah menjadi manusia ilahi, memiliki keberanian ilahi. Dia khotbah, 3.000 orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, percaya Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Waktu Petrus ditangkap oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, waktu Petrus disidangkan, tatkala dia penuh dengan roh, Alkitab berkata, dia diperintahkan oleh orang-orang Farisi untuk tidak mengajar lagi dalam nama Yesus, untuk tidak bersaksi lagi tentang Yesus. Tapi Petrus berkata dengan tegas, Petrus berkata dengan lantang. Dia berkata, apakah aku harus lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Saya terjemahkan dalam bahasa bebas. Tidak. Walaupun aku ditentang, walaupun aku dilarang bersaksi tentang Yesus, mengajar tentang nama Yesus, aku tetap, kata Petrus, taat kepada Allah. Sebab aku percaya, aku melihat,
dan aku bersaksi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Memiliki keberanian ilahi. Sampai mati pun Petrus tidak pernah takut lagi. Sebab Roh Kudus memenuhi dia. Hari ini Tuhan ingin memenuhkan saya. Tuhan ingin memenuhkan saudara. Supaya kita dirubah Tuhan dari penakut menjadi memiliki keberanian ilahi. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Makanya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, saya terjemahkan bahasa bebas, kalau Roh Kudus memenuhi kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau pakai saya dan Tuhan mau pakai saudara di akhir zaman ini untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari sekitar tetangga kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, di pergaulan kita, dimanapun Tuhan kita tetapkan, Tuhan tetapkan kita. Tuhan mau kita menjadi saksinya. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, Tuhan berikan keberanian untuk bersaksi tentang nama Yesus dimanapun kita berada. Katakan amin. Sebab untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan kasih keberanian untuk kita mengusir setan. Setan adalah musuh orang percaya. Setan adalah musuh orang percaya. Bukan mertua saudara, musuh saudara. Bukan mantu saudara, musuh saudara. Bukan suami saudara, musuh saudara. Bukan istrimu, musuhmu, bukan. Tapi musuh kita adalah setan. Kuasa-kuasa kegelapan. Penghulu-penghulu di dunia ini. Itu musuh kita. Dulu kita takut sama mereka. Tapi tatkala Roh Kudus memenuhi saya dan Roh Kudus memenuhi saudara, Tuhan kasih keberanian buat kita untuk mengusir setan. Kenapa setan mesti diusir? Sebab setan sumber penyakit, sumber kehancuran, sumber kebinasaan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri itu iblis. Mencuri kesehatan, mencuri damai sejahtera, mencuri kerukunan, mencuri firman Tuhan. Membuat orang manusia menderita sakit penyakit. Bahkan iblis bisa merusak manusia dan menyeret manusia masuk dalam api neraka. Itu musuh kita. Tuhan tahu kita tidak bisa mengalahkan setan. Maka itu dia lengkapi kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa yang maha tinggi. Kita berani berkata, setan pergi. Maka setan pasti pergi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Setan judi pergi. Setan pencurian pergi. Setan mabuk-mabukan pergi. Semua jenis setan pergi dari hidup kita. Pergi dari hidup saudara. Dalam nama Yesus. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus milik hidup kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kenapa kita tidak boleh takut sama setan? Kenapa saya dan saudara tidak boleh takut sama setan? Sebab Alkitab berkata, roh yang ada di dalam diri saya, roh yang ada dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Pesan yang kedua, saudara. Saya ingin baca bersama saudara dalam Wahyu pasal yang kedua.
dengan cepat. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 4, ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, pesan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mau di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan saudara. Untuk saya dan saudara, kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Katakan amin. Kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Saudara, ini penting bagi Tuhan. Ini penting bagi Tuhan. Dia tidak mencari harta saudara, tidak mencari kekayaan saudara, tidak mencari jabatan saudara. Sebab Alkitab berkata, emas perak Tuhan punya. Tapi yang dia cari dalam hidup saya, yang dia cari dalam hidup saudara, adalah hati yang penuh dengan kasih mula-mula kepada dia. Yang ingin punya kasih mula-mula kembali kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Tuhan menegur jemaat di Laodikia berkata begini, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, kau suam-suam. Tuhan muntahkan orang yang seperti itu, kata Tuhan. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, di tengah dunia yang sedang egois, di mana-mana kasih sedang dingin, di mana-mana kasih hati sedang tawar. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, hati saya, hati saudara, penuh kasih mula-mula kepada Dia. Tadi waktu saya doa sebelum saya memasuki rekaman ibadah online hari ini, waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan memberikan hikmat gini kepada saya. Kalau seseorang tidak memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, baik itu pendeta, baik itu majelis, baik itu diaken, baik itu pengerja, baik itu pelayan-pelayan Tuhan, baik itu jemaat Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu tidak punya kasih mula-mula kepadaku, Tuhan beritahu begini kepada saya, apa yang kamu lakukan, ibadahmu, pelayananmu, semua di mataku hanya bersifat seremonial saja. Di mataku hanya bersifat program manusia semata-mata. Aturan manusia semata-mata. Kalau tidak ada kasih mula-mula di hati saya dan di hati saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu bentuk ibadah pelayanan kita, semua kegiatan kita bersifat seremonial di hadapan Tuhan. Tidak ada harganya. Tapi sebaliknya, apapun pelayanan kita, ibadah kita, kalau didasari dengan kasih yang semula-mula kepada Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Yang mau kembali kepada kasih mula-mula, angkat tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Yuk kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan tetap berada di rumah kami masing-masing, khususnya di masa PSBB hari-hari ini. Dimanapun kami berada, kami rindu, kami siap menerima berkat-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu, baik Anda di studio maupun Anda di rumah. Terimalah
kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Mari sama-sama katakan kepada Dia dengan suara keras bersama. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, selamat libur, tetap dalam hadirat Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai jumpa dalam kebaktian online minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati dan tetap dalam hadirat Tuhan. Amin.